Baik teman-teman, integrasi masyarakat Indonesia ini bisa kita lihat gesekan antara individu maupun kelompok yang ada di masyarakat akan memicu timbulnya gejala sosial atau perubahan dari sisi sosial. Ini bisa menyebabkan suatu konflik dan dapat diatasi dengan adanya proses integrasi guna menyatukan individu atau kelompok yang berbeda. Nah, berikut ini adalah proses integrasi sosial. Ini adalah prosesnya, interaksi, kemudian identifikasi terlebih dahulu, kerjasama, dan akomodasi. Selanjutnya, ini juga ada proses secara asimilasi dan integrasi. Nah, ini adalah proses integrasi sosial secara sosial begitu ya. Kemudian syarat integrasi sosial ini apa? Masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan yang lainnya. Kalau sudah merasa seperti ini berarti syarat dari integrasi sosial sudah terpenuhi. Kemudian berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam interaksi. Kemudian norma-norma dan nilai sosial berlaku lama dan dijalankan secara konsisten secara tidak mengalami perubahan. Manfaatnya apa untuk integrasi sosial ini, teman-teman? Kehidupan di dalam lingkungan masyarakat menjadi lebih tentram, memberikan kenyamanan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melahirkan kebudayaan baru yang berbeda dengan kebudayaan sebelumnya, dan mampu memberikan sikap kepedulian antar sesama. Walaupun berbeda ya, suku, suku, budaya, negara, dan yang lainnya. Nah, ini adalah faktor integrasi sosial, ada faktor pendorong dan penghambatnya. Kita lihat di sini ada faktor pendorongnya. Yang pertama adalah toleransi tentang adanya perbedaan, dengan faktor penghambatnya kondisi masyarakat yang terisolasi. Kemudian faktor internal dan faktor eksternal. Kesadaran diri ini adalah faktor internal dari makhluk itu sendiri atau individu tersebut. Kemudian faktor eksternal adalah tuntutan perkembangan zaman. Nah, pengaruh dari integritas ini ada beberapa hal kalau menurut Dr. Ramlan. Ada secara primordial, kemudian identitas bersama komunitas dapat terbentuk. Nah, ini karena ikatan keaslian kedaerahan, kekerabatan. Kemudian secara sakral, nah ikatan religius yang dipercaya sebagai hal yang berkaitan dengan kebenaran. Kemudian adanya tokoh. Nah, ini juga sebuah pengaruh juga. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, perkembangan ekonomi dan homogenitas kelompok. Kita lihat dari disintegrasi bangsa atau ketidaksatupaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada ini sangat mungkin terjadi, memudahnya keterpaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Potensinya apa konfliknya dalam masyarakat? Ini yang menyebabkan salah satunya menurut statement adalah krisis pemerintahan nasional. Karena pemerintahan nasional sedang krisis, maka ini akan merambah ke krisis di daerah. Jadi dari pusat, kemudian ke wilayah, dan kemudian ke daerah yang lebih kecil. Nah, problemnya ada di sini teman-teman. Geografi, ideologi, sosial budaya ini sangat rentan dengan yang namanya problem dari integritas. Akhirnya menimbulkan disintegrasi. Solusinya, harapannya adalah mewujudkan yang menghargai sebuah perbedaan. Kemudian tetap mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan mewujudkan multikulturalisme, kesediaan masyarakat dari macam-macam kebudayaan. Nah, teman-teman, demikian pemaparan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung mengajukan di forum diskusi, sebutkan nama dan NIM teman-teman, dan kemudian jangan lupa untuk mendownload linknya yang sudah saya berikan untuk materi integritas nasional. Demikian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.